ditampilkan di sebuah negeri bernama Westi, di mana keindahan dan keajaiban menyatu dengan intrik dan ketidakadilan yang memudar. Di antara kota-kota cantik dan berkilau, seakan-akan hanya terlihat sebuah kebaikan. Elphaba seorang gadis yang lahir dengan kulit hijau, bisa dibilang adalah simbol dari segala keanehan bagi kota Oz. Walaupun sebenarnya Elphaba memiliki kecerdasan dan semangat yang tak terpadamkan untuk berjuang melawan prasangka dunia yang mencacinya. Untuk uangnya lumayan. Di suatu hari, tepatnya di sebuah kota bernama Sis University, seorang wanita cantik dan populer bernama Glinda baru saja tiba di universitas itu. Yang mana Glinda sendiri diceritakan sebagai sosok yang bisa selalu membuat orang-orang bahagia karena Glinda tampak bagai cahaya. Namun di balik kesempurnaannya itu, Glinda ternyata menyembunyikan keraguan serta dilema moralnya sendiri yang tak tahu apa sebenarnya tujuan hidupnya. Di tengah keramaian serta kebahagiaan yang terjadi, ketegangan tiba-tiba melanda semua orang. Ketika sosok hijau dan buruk rupa muncul di tengah kerumunan itu, dan membuat Elphaba mulai memperkenalkan dirinya sendiri bahwa ia memang dilahirkan berbeda. Di sini Elphaba kemudian menceritakan bahwa ia dilahirkan dari seorang wanita bernama Lena yang pada saat itu memiliki seorang suami bernama Mr. Frex. Akan tetapi, kelahiran Elphaba dianggap sebagai hukuman dari Tuhan karena Elphaba terlihat tidak normal. Maka dari itu, sang ibu lalu memutuskan untuk kembali melahirkan seorang anak yang mana kali ini, anak itu terlahir dengan kulit seperti manusia normal. Walaupun pada akhirnya harus mengalami kekurangan fisik. Dengan kau. Dalam keheningan itu Rinda sebenarnya mencoba berbaik hati pada sosok Elphaba. Namun karena Elphaba sedari kecil sudah sering menerima bulian dari teman-temannya, Elphaba menganggap bahwa kebaikan itu hanya sebuah kebohongan. Adapun kemunculan Elphaba di universitas itu sebenarnya hanya mengantar adiknya yang bernama Nessa. Karena Nessa dianggap belum bisa mengurus dirinya sendiri, maka dari itu sang ayah pun menyuruh Elphaba untuk menjaga Nessa. You should have that. Go with her? What? Just until she's safely settled in home and make sure she gets everything she needs. Setelah segala persiapan sudah selesai, acara penyambutan siswa-siswa baru pun dimulai dengan memperkenalkan seorang guru sihir bernama Madame Moribah yang dikenal bisa mengendalikan cuaca dengan sangat instan. Tetapi penyebutan itu membuat Glinda sangat terpukau pada sosok Moribel. Karena setelah Moribel turun dari panggung, Glinda langsung menghampirinya dan mengatakan bahwa ia ingin mengikuti pelatihan penggunaan sihir. Di sini Moribel mengatakan bahwa ia hanya membuka kelas sihir untuk orang-orang spesial dan Glinda bukanlah orang yang dimaksud. Setelah melewati semua acara penyambutan itu, semua orang lalu melanjutkan aktivitasnya untuk masuk ke kamar masing-masing. Namun, karena Nessa adalah seorang anak gubernur yang sangat spesial, salah seorang wanita bernama Sensen tiba-tiba memaksa Nessa untuk diberi bantuan. Yang mana hal itu ternyata membuat Elphaba sangat marah. Sampai-sampai kekuatan sihir yang disembunyikannya selama ini muncul dan memporak-porandakan sebagian wilayah university. Melihat kekuatan mengerikan itu, semua orang tentu saja sangat tercengang. Akan tetapi, hal itu langsung diredakan dengan kedatangan Madame Moribel yang mengatakan bahwa semua itu adalah ia yang melakukan. Kemampuan magis Elphaba yang sangat fantastis tentu saja membuat Moribel langsung mendekatinya, karena orang yang dicari-carinya selama ini ternyata berada dalam diri Elphaba. Di sini Elphaba diajak Moribel untuk ikut ke dalam kelas spesialnya. Namun Elphaba menolak tawaran itu.
karena ia sebenarnya hanya ingin mengantar adiknya masuk ke sekolah. Apalagi kekuatan yang selama ini disembunyikannya itu dianggap sebagai kutukan bagi dirinya sendiri. Mendengar penolakan itu, Morrible terus tak menyerah untuk membujuk Elphaba. Sampai pada akhirnya, Elphaba pun menerima ajakan itu dan menganggap bahwa Morrible adalah sosok yang berbeda. Sosok Elphaba yang dianggap spesial membuat Morrible akhirnya menempatkannya di ruang spesial, di mana di sini Morrible menempatkan Elphaba bersama Glinda, yang mana karena kebersamaan Glinda mulai mengenal Elphaba, walaupun pada awalnya mereka berdua sering berbeda paham. Setelah melewati hari-hari yang cukup melelahkan, kehadiran Elphaba di sekolah itu rupanya cukup membuat salah seorang guru berwujud kambing bernama Dr. Dilamon dekat kepadanya. Akan tetapi, sebuah konflik yang tak terduga malah terjadi ketika Dilamon tiba-tiba mendapat perlakuan tak menyenangkan saat tulisan yang berisi "Kalau binatang pantas mengajar" muncul di tengah-tengah pelajaran. Melihat perlakuan itu, Dilamon tentu saja tak terima, dan ia langsung membubarkan kelasnya saat itu juga. Di sini terungkap sebuah fakta bahwa dunia Oz sebenarnya berisi sebuah sentimen sosial, yang mana sentimen itu adalah membatasi hak hewan yang bisa berbicara seperti Dilamon untuk melakukan pekerjaan, bersekolah, hingga berbicara secara bebas. Setelah melihat perlakuan provokatif itu, Elphaba ternyata sangat peduli pada Dr. Dilamon. Sampai-sampai di saat semua orang pergi meninggalkannya, Elphaba malah membantu Dilamon, yang mana hal itu membuat Elphaba kini memiliki satu teman. Untuk kemampuan Elphaba yang sangat luar biasa, sayangnya masih belum bisa ia kendalikan sepenuhnya. Akan tetapi, setelah berlatih bersama Moniber berhari-hari, ia kini mulai mengetahui cara menggunakannya, di mana saat Elphaba marah, maka kekuatannya itu akan muncul dengan seketika dan membuat benda-benda yang di sekitarnya langsung berterbangan tak tentu arah. Kesedihan serta penindasan yang dialami oleh Dilamon nyatanya telah membuat Elphaba cukup khawatir. Sampai-sampai ketika Dilamon sedang menuju ke rumahnya, ia diam-diam mengikuti Dilamon. Yang mana di sini Elphaba melihat kalau perlakuan manusia pada binatang yang bisa berbicara semakin terasa mengkhawatirkan, seakan-akan ingin menghapus keberadaan hewan-hewan yang berbicara hilang dari kehidupan manusia. Menyadari permasalahan itu, Elphaba tentunya sangat khawatir. Apalagi di sini terungkap sebuah fakta bahwa ternyata para hewan kini mulai kehilangan kemampuannya untuk berbicara. Yang mana hal itu membuat Elphaba langsung berpikir bahwa ia akan melaporkan kejadian itu pada The Great Wizard OST yang saat ini hidup di tengah kemegahan Emerald City. Setelah berbincang-bincang dengan Dr. Dilamon, Elphaba memutuskan untuk kembali ke sekolah. Namun di sini, ia tak sengaja bertemu dengan seorang pria bernama Viro, yang mana pada pertemuan itu, Viro terlihat sangat kaget karena ia belum pernah bertemu sosok manusia seperti Elphaba. Pertemuan Elphaba dengan Viro di hutan sebelumnya ternyata berlanjut di keesokan harinya, karena Viro ternyata berniat mendatangi sisi university, yang mana karena penampilan Viro sangat menawan, Glinda pun mulai mendekatinya. Ketertarikan Glinda terhadap Viro rupanya tak bertepuk sebelah tangan, karena di pertemuan pertama mereka, Viro juga tertarik pada Glinda, yang mana ketertarikan itu berlanjut pada sebuah hubungan percintaan. Kemegahan serta aktivitas yang ditawarkan Tisch University memanglah sangat luar biasa, karena pada malam harinya semua orang akan bertemu dalam sebuah pesta dansa yang diramaikan oleh musik-musik serta alunan nada yang sangat indah. Hal itu rupanya tak membuat Elphaba langsung tertarik, karena ia sebenarnya sudah memutuskan untuk tak dalam pesta tersebut. Akan tetapi, karena Glinda terus membujuknya dan mengatakan bahwa apabila mengenakan topi penyihir yang diberinya, maka Elphaba akan terlihat sangat cantik. Tidak. Kita
Mendengar pujian itu, Elphaba rupanya cukup senang, di mana selanjutnya ia pun memutuskan untuk ikut pada pesta tersebut. Namun sebelum ia pergi ke sana, Elphaba menyempatkan diri ke rumah Madam Morrible untuk meminta Morrible memasukkan Glinda pada kelas sihirnya. I haven't been dressed. Look, a magic wand. It's a training wand. Training wand. Miss Elphaba has requested that I include you in our sorcery seminar and insisted that I tell you this very night or she would quit. Elphaba did? Perjalanan Elphaba dalam beradaptasi di sebuah lingkungan yang bukan kebiasaannya, rupanya harus dijalani dengan cara yang memalukan. Karena di saat ia muncul di tengah kemeriahan pesta yang sangat ramai, Elphaba langsung dipandang aneh, sampai-sampai tak ada satu orang pun yang mau mendekatinya. Setibanya di kota Emerald, mereka melihat ada begitu banyak orang yang menggunakan pakaian hijab dan kemegahan yang terpancar di kota tersebut juga dibalut dengan kebaikan orang-orangnya. Sampai-sampai kedatangan Elphaba bersama Glinda disambut dengan sangat meriah. Kau ingin? Setelah melewati berbagai acara penyambutan, mereka berdua lalu diarahkan ke sebuah gerbang, di mana pada saat mereka berjalan melewati koridor-koridor megah tersebut, Glinda dan juga Elphaba melihat ada begitu banyak prajurit kera yang menyambut mereka. Sampai-sampai keadaan yang mencekam itu membuat Elphaba mulai ragu untuk menemui sang penyihir agung. Setibanya di sebuah ruangan yang cukup besar, mereka kembali dikagetkan dengan sosok wajah raksasa yang sangat besar. Namun, di saat Elphaba menyebutkan namanya, seorang pria yang merupakan sosok penyihir agung sebenarnya muncul dan menyambut kedatangan Elphaba. Di sini, sang penyihir menjelaskan maksud dan tujuannya memanggil Elphaba, yang mana pada pertemuan itu, ia membutuhkan kekuatan Elphaba untuk membangun kota Emerald menjadi lebih baik. Namun tujuan itu tak mewakili keinginan Elphaba, yang mana sebenarnya ia ingin membebaskan hewan-hewan dari segala penindasan yang terjadi. Untuk memenangkan kepercayaan Elphaba, sang penyihir lalu memberikan Elphaba sebuah tugas sederhana, yaitu menggunakan sihirnya untuk menghidupkan benda-benda mati, yang mana sebagai alat pengujian, sang penyihir memberikan Elphaba sebuah buku bernama Grimmail yang dikenal berisi mantra-mantra sihir tingkat tinggi. Saat Elphaba berhasil melaksanakan tugasnya itu, ia tanpa sadar malah membantu sang penyihir menciptakan mekanisme untuk menindas hewan yang berbicara. Di mana di sini terungkap sebuah fakta bahwa sebenarnya sang penyihir hanya ingin memanfaatkan Elphaba untuk memperbudak, menghilangkan kemampuan berbicara, serta menjadikan hewan-hewan seperti biasa. Mengetahui hal tersebut, Abah tentu saja sangat kesal karena sang penyihir yang selama ini diagung-agungkannya ternyata memiliki kepribadian yang manipulatif, haus kekuasaan, serta kebobrokan pada kepemimpinannya. Yang mana setelah mengetahui hal tersebut, Elphaba lalu memutuskan untuk meninggalkan Emerald bersama Glinda. Karena menolak untuk mengikuti rezim kekuasaan saat itu, sang penyihir pun langsung memerintahkan para pasukan yang malah berevolusi untuk menangkapnya.
Di tengah pelarian itu, Linda sebenarnya masih belum siap mengikuti keputusan radikal Elphaba yang menentang serta melawan pemerintahan. Di tengah upaya melarikan diri itu, Elphaba sempat menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk mengatasi para penjaga. Namun di sini ia malah mendapat sebuah tongkat, yang mana tongkat itu lalu ia gunakan untuk pergi dari Emerald City. Setelah Elphaba berhasil kabur dari Glinda yang sempat ditangkap, menemukan diri mereka di persimpangan, di mana Elphaba bertekad untuk melanjutkan perjuangan melawan rezim. Sementara Glinda yang takut akan konsekuensi dari tindakan mereka, memutuskan untuk kembali memainkannya sebagai sekutu sang penyihir. Dan keputusan ini menunjukkan perbedaan mendasar dalam kepribadian dan nilai-nilai mereka. Oke guys, itulah dia alur cerita film dari Wicked Part 1 yang dirilis pada tahun 2024. Semoga film ini bisa menghibur kalian ya.